Freud kemudian mengalihkan studinya dari hipnosis menuju mimpi. Hipnosis, ya, bagaimanapun adalah produk induksi, teman-teman. Ini kita ketika bicara hipnosis ini, kita bicara hipnosis yang memang dia dibuat oleh seseorang. Dengan kata lain, biasa disebut sebagai hipnosis formal gitu ya, bukan hipnosis sehari-hari. Misalnya kita lagi di jalan gitu ya, itu dikatakan juga railway hipnosis gitu ya, hipnosis sehari-hari, waking hypnosis gitu. Tapi hipnosis yang kita maksud di sini adalah hipnosis formal, yang mana ada proses induksi ke situ. Freud membutuhkan aktivitas ketidaksadaran yang alami, teman-teman. Ya, aktivitas ketidaksadaran yang alami, bukan buatan. Nah, disinilah Freud tadi mengalihkan studinya dari hipnosis menuju mimpi, karena sifat antara hipnosis dan mimpi ini serupa, teman-teman ya. Ada sifat-sifat yang serupa antara hipnosis dan mimpi. Dia berada di perbatasan atau terjadi suatu aktivitas mental di antara yang sadar dan yang tidak sadar. Ya. Dan dia mengalihkan pada mimpi karena itu yang lebih alami, tidak ada efek buatan dari seseorang. Dan Freud selanjutnya tidak hanya berhenti di mimpi, dia juga menyelidiki fenomena parapraksis dan lelucon. Parapraksis ini fenomena kesalahan, teman-teman. Kita salah ucap, salah dengar, salah tulis, salah baca, salah mengingat, salah naruh barang, gitu ya. Dan banyak sekali fenomena kesalahan, termasuk kayak telepati, gitu ya. Fenomena-fenomena seperti telepati itu dibicarakan semua oleh Freud di dalam satu kata, parapraksis. Ya, parapraksis itu seringkali mudahnya ya, para itu di luar, praksis itu tindakan. Jadi di luar tindakan sehari-hari. Yang misalnya seharusnya sehari-hari itu seperti ini, dia berubah gitu ya, berubah. Seperti tadi salah satu contohnya gitu ya. Tadi manukwari adalah hewan yang erotis gitu ya, yang seharusnya adalah eksotis. Ini ternyata banyak sekali juga kalau teman-teman baca buku, saya lupa penulisnya, tapi judulnya adalah Everybody Lies ya, semua orang berbohong. Itu ada bab khusus yang membahas tentang parapraksis ya, parapraksis tapi di digital. Jadi dia menggunakan big data untuk mengolah informasi parapraksis. Ya, ada seorang pekerja proyek gitu ya, yang salah membuat banner, ini di luar negeri tapi ya, yang harusnya sebuah banner itu ditulis pedestrian ya, pejalan kaki, itu berubah menjadi pedestrian. Ya, banyak sekali ya, termasuk dari para pemuka agama yang salah ucap gitu ya. Bahkan kasus yang cukup fenomenal ya, kopi sianida dulu itu, kalau teman-teman lihat ada salah satu rekaman wawancara eksklusif dengan siapa? Jessica ya namanya ya. Dengan Jessica itu dia diwawancara dan dia mengatakan begini, ketika kopi itu dihidangkan, ya, ada keseleo lidah di situ, ada salah ucap. Dari dihidangkan menjadi disidangkan. Nah, apa makna disidangkan itu? Kenapa kopi sianida itu bisa menjadi sidang gitu ya? Apa yang kita asosiasikan dengan sidang? Apakah itu suatu babak penentuan atau itu suatu titik pembalasan? Nah, itu hanya ketidaksadaran Jessica yang bisa menjawabnya gitu ya. Dan juga lelucon-lelucon, teman-teman ya. Seperti misalnya dulu ya, Andre Taulani di ini talk show ya, ketika bulan Ramadan itu bahkan membuat lelucon sepatu Adi Somad kan. Buat sepatu Adi Somad. Nah, itu membuat ramai gitu ya, karena netizen bisa melihat bahwa Adi Somad ini adalah gabungan dari dua nama ustadz yang sedang terkenal ya, Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Ya, mereka marah kenapa kok itu digabungkan, dibuat lelucon, bahkan dibuat merek sepatu. Nah, ini nanti Freud membahas tentang lelucon tendensius ya. Ada lelucon polos, ada lelucon tendensius, di mana lelucon tendensius itu adalah lelucon yang di dalamnya itu elemen-elemen
yang sifatnya agresif gitu ya, itu melekat di dalamnya. Kita mungkin menyebutnya satir ya, atau ada yang menyebutnya juga dark jokes gitu ya misalnya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ini ada beberapa buku gitu ya, karena Freud saat itu menulis kajiannya itu tahun 1900. Dia menulis buku yang sangat tebal ya, sekitar 700 halaman ya, sangat tebal itu, berjudul Interpretasi Mimpi ya. Kemudian 4 tahun berikutnya dia menulis buku Psikopatologi dalam Kehidupan Sehari-hari. Ini dia membahas tentang parapraksis ya. Jadi mimpi dibahas di Interpretasi Mimpi, parapraksis dibahas dalam buku Psikopatologi dalam Kehidupan Sehari-hari. Di sini Freud berusaha bukan hanya sekedar menganalisis kesalahan-kesalahan sehari-hari yang kita buat, teman-teman ya, tapi dia berusaha untuk menakar batas normal dan abnormal. Karena hari ini terlalu sering orang itu merasa gaya-gayaan mengklaim saya normal kok, gitu kan? Nah, Freud membedah di situ, teman-teman, dalam buku Psikopatologi dalam Kehidupan Sehari-hari, bahwa ternyata batas antara normal dan abnormal itu sangat plastis, ya, sangat luas. Tidak seperti kalau kita melihat buku-buku diagnosis gitu ya, gangguan ini gejalanya ini, gangguan ini gejala-gejalanya ini, kayak presisi sekali. Sementara dalam bayangan Freud, ternyata normal dan abnormal itu seperti spektrum, teman-teman. Ya, dia seperti spektrum. Jadi dari sudut yang paling normal sampai yang paling nggak normal, yang paling sakit. Ya. Hari ini psikoanalisis punya pedoman diagnosis sendiri yang kami sebut sebagai Psychodynamic Diagnostic Manual, ya, PDM. Sekarang sudah edisi kedua tahun 2016 kalau tidak salah. Nah, PDM kedua itu, teman-teman, ya, dari PDM 1, PDM kedua, diagnosis yang kami gunakan dalam psikoanalisis bukan diagnosis deskriptif ala psikiatri, ya, atau ala kedokteran, ya, baik di DSM maupun di ICD gitu ya. Kami tidak menggunakan diagnosis semacam itu. Diagnosis yang kami gunakan adalah diagnosis dimensional, ya, yang menggunakan ini tadi, spektrum patologi, spektrum penyakit. Makanya nanti ada yang namanya tingkat organisasi kepribadian. Ya, ini untuk menentukan di dalam asesmen itu, pasien ini dia berada dalam tingkatan mana? Apakah normal? Ya, artinya dia mungkin hanya bermasalah saja, ya, hanya memiliki beberapa masalah yang solusinya bisa menggunakan konseling saja, ya. Atau dia neurosis, ya, yang artinya dia mengalami gangguan, ya, dia mengalami gangguan tapi masih bisa berfungsi, masih bisa bekerja dan lain sebagainya. Ya, nah solusinya ya menggunakan psikoanalisis yang dia lebih klasik gitu ya. Model-model Freud itu dia sangat eksklusif untuk pasien neurosis, atau yang dulu zaman Freud disebut histeria gitu ya. Atau dia mungkin borderline, ambang ya, artinya dia dibilang bisa berfungsi, iya ya, dia masih bisa bekerja, tapi dia sangat terganggu dan bahkan terkadang uji kenyataannya itu bermasalah. Ada dorongan bunuh diri misalnya, ya, dorongan kematiannya tinggi. Nah, kalau udah borderline gini, ya, psikoanalisis yang klasik model-model Freud atau psikoanalisis model umum tidak bisa dilakukan. Ya, harus menggunakan pendekatan turunan yang disebut dengan psikoterapi psikoanalisis. Bentuknya banyak. Kalau untuk borderline, ya, orang-orang borderline ini secara khusus yang direkomendasikan dalam psikoanalisis ada transference focus psikoterapi yang dikembangkan oleh Profesor Otto Kernberg, dan juga mentalization based therapy yang dikembangkan oleh Profesor Peter Fonagy, ya, atau yang psikotik. Kalau psikotik ini psikoanalisis tidak direkomendasikan untuk bekerja dengan mereka. Ya, tapi psikoanalisis bisa membantu untuk memahami kejiwaan mereka. Ya. Dan yang terakhir ada lelucon dan ketidaksadaran.
Nah, dalam lelucon dan ketidaksadaran ini dibahas ya teknik membuat lelucon ya. Bagaimana sih mekanisme psikologis terjadinya lelucon itu, kenapa kita tertawa mendengar sebuah lelucon dan lain sebagainya. Nah, ini semua teman-teman saat ini kami terbitkan dalam bahasa Indonesia. Sampai kalau nggak salah akhir bulan ini ya, itu sedang pre-order, silahkan kalau teman-teman ingin memesannya. Tapi ini tidak keharusan teman-teman ya, karena teman-teman juga bisa ya mungkin membaca itu ya, resensi yang saya tulis di ebook kemarin ya, ebook menemukan ketidaksadaran, saya sudah tulis resensinya gitu. Tapi kalau teman-teman ingin menemukan versi lengkapnya ya, yang interpretasi mimpi ini kurang lebih 700 halaman, psikopatologi dalam kehidupan sehari-hari kurang lebih 300 halaman, lelucon dan ketidaksadaran sekitar 250 halaman. Ya, jadi ini buku-buku yang lumayan tebel-tebel semua teman-teman ya. Nah, ini silakan nanti mungkin bisa hubungi admin ya. Teman-teman mungkin sudah ada kontaknya atau belum, saya kurang tahu ya. Nanti mungkin bisa tanya di grup untuk pemesanan buku ini. Dan buku ini tidak bisa dipesan satuan teman-teman ya, karena ini buku seri dan dia ya satu pemesanan isinya 3 buku ini. Ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin sering menemukan ya beli buku tapi terus nggak kebaca, apalagi kalau bukunya sampai 700 halaman itu kan bagus buat pajangan, tapi kan eman ya, sayang kalau nggak dibaca. Nah, makanya penerbit Minerva punya solusi buat teman-teman. Kalau teman-teman bingung bacanya gimana sampai 700 halaman, kami bacain ya. Ini adalah program yang diinisiasi oleh teman-teman penerbit Minerva ya. Yakni sesi dibacain ya, teman-teman akan bertemu teman baca nanti. Jadi di setiap buku nanti ada semacam pembatas buku dan di situ ada QR code ya. Yang QR code ini teman-teman bisa pindai lewat kamera ponsel apa smartphone ya. Yang kemudian teman-teman bisa masuk ke YouTube bertajuk sesi dibacain ya. Nanti ada ahli yang membacakan, yang menerangkan ya. Ini bukan audiobook teman-teman ya. Kalau audiobook kan teman-teman dibacain semua gitu kan. Ini enggak. Jadi dia sudah sifatnya penjelasan ya, poin-poin inti di bab-bab ini apa, sehingga teman-teman juga tidak akan boros waktu nanti. Teman-teman langsung dapat pemahaman yang ringkas dan jelas mengenai masing-masing bab dalam buku tersebut. Ya, nggak perlu khawatir buku tertinggal, Anda bisa tetap belajar dan berkembang kapanpun dan dimanapun melalui sesi dibacain.